Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer point-to-point single area OSPF V2 configuration. Nah, kenapa V2? V2 ini untuk yang bertanya-tanya, kenapa OSPF V2? V2 ini untuk IPv4. Kalau OSPF V3 itu untuk IPv6. Ya, jadi sini kita kaitannya nanti dengan IPv4. Misalnya kita lihat di sini tasnya, kita nih, jadi di sini ada addressing table-nya, kita butuhkan untuk konfigurasi nanti. Kemudian, nah di sini ada objektif. Pertama itu konfigurasikan router ID-nya. Kemudian di part 2 konfigurasikan jaringan untuk OSPF routing. Dan yang part 3 konfigurasikan passive interface. Dan yang part keempat verify OSPF configuration. Jadi kita langsung aja masuk ke part 1 ya. Ini topologinya kayak gini. Dia ada 3 router. Kemudian start the OSPF routing process on all 3 routers. Jadi disuruh menyetart atau memulai routing proses OSPF pada setiap routernya R1, R2, R3 dengan menggunakan proses ID 10. Oke. Kita lihat sini untuk komennya, yakni router OSPF proses ID. Proses ID-nya diminta 10 ya. Dan use the router ID command to set the OSPF IDs. Oh ya udah, gini aja kita selesaiin dulu. Di router 2 juga kita start dulu. Kontak router 10. Enggak. Oke, selanjutnya di R1 use the router ID command to set the OSPF ID. Jadi kita diminta untuk set OSPF ID-nya pada 3 router tersebut. Nah, ini ID-ID-nya. Berdasarkan yang saya pelajari, untuk ID-ID ini tidak terlalu berkaitan untuk terhadap konfigurasi jaringannya ya. Hanya untuk ID-ID ini hanya seperti tanda pengenalnya masing-masing saja. Oke, jadi kita coba router ID. RID di situ untuk R1 111. Dan DR2 oke. Ketiga itu oke. Masuk ke part 2. Configure networks for OSPF routing. Konfigurasikan jaringan untuk routing OSPF. Step pertama, konfigurasikan jaringan untuk OSPF routing menggunakan network command dan wildcard mask. Ini jadi ada subtract atau pengurangannya antara mask yang /30 ini atau 255 dengan masing-masing mask dari tiap alamat nih. Misal ini 24 itu kan berarti 0. Ya, 24 berarti 0. Nanti bisa
Misal 255, 255, 255, 0. 255, 255, 255 itu dikurangi dengan 255, 255, 255, 0. Maka hasilnya nanti 0, 0, 0, 255. Nah, kalau ini 30 berarti 252. Sorry ya, tadi untuk yang slash 30 itu 252. Terus kalau 255, 255, 255 sama 255 dikurangi. Nah, 255, 255, 255, 252 kan hasilnya nanti 0003. Nah, itu selanjutnya. Seterusnya ini masknya dikurangi. Jadi kita menggunakan build mask. Ini configure the routing process on R1 dengan network statement dan wildcard masks that are required to activate, yang dibutuhkan untuk mengaktifasi SPF routing untuk setiap network yang terhubung, ter-attach. Kemudian the network statement values, statement jaringan, nilai statement jaringan harus merupakan network atau subnet address dari jaringan yang terkonfigurasi. Oke. Ini router, config router network address. Oke, berarti misal gini. Nanti jadinya komennya gini, network, kemudian network address itu masukin network address yang sini, misal ini ya. Masukin. Terus selanjutnya wildcard mask. Wildcard mask itu yang tadi yang saya jelasin. Jadi dia kan punya subnet mask /24. Berarti itu yang di belakangnya itu .0 ya kan. Berarti misalnya 255, 255, 255 dikurangi 255, 255, 0, maka hasilnya 00, 0, 255. Kayak gitu ya. Kemudian itulah yang menjadi wildcard mask-nya. Kemudian area ID ya tadi. Oh ya, untuk area ID ini untuk backbone-nya sendiri itu 0, biasa digunakan. Jadi kita coba di R1 ya, ini karena dia R1. Dia ngomong di sini konfigurasikan routing proses pada R1. Nah, ini kan di sini. Oke, kita lihat dulu ya di topologinya. Misal, ini R1 nih. Terus G00, interface-nya G0000. Coba. Nah, tuh G00, G00. Berarti ini yang kesini ya, klan 1. Terus coba ini. Nah, 10. Bisa dilihat sini interface 10, S10. Ini yang sini 11 ya kan. /30/30. Terus untuk yang ini yang S011 stem. Nah, ya benar kan? Berarti ya pada router 1 ini yang ter-attach, jaringan yang ter-attach itu kan yang ini sama yang ini. Oke, berarti itu juga dengan yang R2 ya. Berarti yang ini, dan yang ini. Untuk R3 yang ini, dan yang ini. Oke, gitu. Berarti kita mau mencoba untuk advertising ke semua jaringan yang ter-attach tadi. Jadi bukan satu yang ke sini, dan ke sini. Nih, network address, untuk addressnya ini. Salah. Blok. Oke, kita tulis saja 192.168.10.1. Kemudian build mask-nya ya. Selanjutnya itu build mask-nya. Ini yang tadi saya bilang 124 berarti 0. Setelah dikurangi 255, 255, 255, 255, setelah dikurangi dengan /24 itu jadinya 0, 0, 0,
255. Terus selanjutnya area ID-nya itu untuk backbone-nya itu 0. Nah, di jaringan yang terattach kedua pada interface 10 10 kita lakukan hal yang serupa 10 1 1 1. Kemudian nih kita coba wildcard mask-nya itu untuk D ini subnet mask-nya /30. Berarti kalau 255 dikurangi dengan /30 hasilnya adalah 0,003 karena dia 252 ya. Terakhir area backbone 0. Dan terakhir network untuk yang interface 011 10 115 slashnya dia subnet mesh /30 berarti sama 0,003 area 0. Nah udah itu untuk R1 ya. Ini berarti udah semua nih untuk step 1. Oh, dia minta verify OSPF has been configured properly by displaying the running configuration. If you find error, bla bla bla. Oke. Berarti do show run. Nah, kita coba lihat ya. Kita lihat. Ini udah router OSPF 10. Nih kita konfigurasi ini tadi. Oke, udah ya. Kita lanjut step kedua, konfigurasikan network untuk routing OSPF menggunakan interface IP address dan quad zero mask. Ada yang berbeda dengan yang kita lakukan pada R1 tadi. Pada R2 ini juga sama, kita diminta lakukan hal yang sama. Di sini the syntax of the network command is the same as was used above. The same. Cuman bedanya ya kita lihat network yang terattach ke R2 itu apa aja. Network ini dan network ini berarti kan itu sama aja. Network address-nya 192.168.21. Nah, 24 ya dia subnetnya. Berarti 024 itu 255. Dan area 0. Oke. Benar. Sudah. Ya, network 10.1.1.2 wildcard mask-nya dia 130 berarti 0,003 area 0. Kemudian ini satu lagi network 0 10.1.1.9 subnetnya 30 berarti 0,003 area 0. Oke, udah ya. Masuk ke step 3. On router 3, configure the required interface with OSPF. Which interface on R3 should be configured with OSPF? Configure each interface using the command syntax shown below. Jadi sebenarnya kita sama aja mau melakukan advertising juga, tapi bedanya di sini menggunakan cara OSPF gitu. Jadi agak beda sama yang di atas. Kita nggak perlu kayak masukin satu-satu kayak gini ke semua jaringannya, tapi komennya itu beda. IP, OSPF, proses ID, cukup masukin proses ID, kemudian area ID. Mana proses ID-nya ini tadi kita kan 10 ya. Terus
Untuk area ID-nya sendiri 0. Nah, gini langsung aja kita praktekin. Tier 3. Enak, konte. Nah, masukin komen ini di setiap interface. Misalnya kan ada G000, S010, dan S011. Yang di G00 dulu, masuk dulu kita ke interface G000, udah masuk. Nah, selanjutnya baru kita masukin komen yang ada di bawah. Ini bisa IP, SPF, proses ID-nya 10, area ID-nya 0. Nah, gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke interface selanjutnya. 010. S010. Oke. Masukin lagi. Ya, masuk lagi ke interface selanjutnya. 1. SPF. Nah, nih selanjutnya OSPF akan send its protocol traffic out of all interface that are participating in the OSPF process. On link that are not configured to other networks such as LANs, this unnecessary traffic consumes resources. Oh, nih. Jadi pada link-link tertentu yang tidak terkonfigurasi ke jaringan yang lain, seperti LAN. LAN kan nggak terhubung langsung dengan jaringan yang lain ya. Ini kan dia LAN hanya ke R1. Terus trafficnya itu bakal mengkonsumsi resource. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut kita butuh passive interface. Passive interface command akan mencegah proses OSPF dari mengirim protokol traffic protokol routing yang nggak penting keluar dari LAN interface. Oke, berarti which interfaces on R1, R2, and R3 are LAN interface. Configure the OSPF process on each of the 3 routers with passive interface command. Kita lihat nih. Jadi yang saling berhubungan ini kan ini kan jalurnya gitu ya. Nah, kita lihat interface yang digunakan itu interface berapa. Nah, interface maksudnya gini. Nah, gigabit Ethernet 000 ya 000. Nah, ini yang terhubung ke sini itu kan 000. Kita bikin pasif biar dia nggak nyebar-nyebar ke sini, nyebar-nyebar ke sini. Oke, berarti gini. Caranya kita buka router masing-masing, kemudian bikin ini ya. Oke, dari R1 dulu. Satu. Config router, passive interface. Oke. Sebelumnya ini kita masuk ke mana ya? Oh ya, ini config. Jadi passive interface-nya yang mana? Tadi kan kita udah tahu G000. Kita bikin pasif. Udah. Jadi R2 pasif ya D000
Terus di R3 ini config ya, jangan lupa kita keluar dulu, kita end dulu ya. Dan masuk lagi Command T. Terus SPF pen. Nah, ini udah di start, terus passive interface G00 verify use show command on each router ya, show run. Oke. Nah ini ya, passive interface. Nah, di R3 udah, di R1 nih. Kemudian di R2 pasif. Oke, setelahnya lagi ya. Jadi tinggal show comment yang ini tadi. Di R1 kita udah show comment. Nah ini pasif udah diatur untuk interface G000 udah ada. Di R2 juga udah pasif untuk interface ini. Dan di R3 udah pasif ya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Ini juga udah ya, udah lengkap semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.